Yaps, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama kami, Pete dan juga Tommy. Hai. Jadi hari ini kita mau gosipin loh. Hah? Gosipin siapa? Gosipin Sigmund Freud. Kita mau gosipin Sigmund Freud. Pasti kalian belum kenal siapa Sigmund Freud. Kalian juga belum tahu apa isi pikirannya, pemikiran-pemikirannya, dan juga hal-hal yang menarik seputar Sigmund Freud. Dan di sini kita akan membahas Sigmund Freud, dan orang yang paling tahu nih, yang bakal ngegosipin kita semua adalah Lomi. Lomi alias Yunus. Ya, Lomi alias Yunus. Ya, teman, kita lagi gabut, nggak ada kerjaan. Kita mau ngegosip Sigmund Freud. Ralat nih, kalau menurutku nggak mungkin teman-teman nggak tahu tentang Sigmund Freud. Dia kan orangnya sangat terkenal. Pasti udah minimal udah pernah dengar namanya. Karena kan bukan hanya di bidang psikologi dia dibahas, di filsafat juga ya gitu ya. Nah, oke. Ini karena kamu yang paling tahu tentang Sigmund Freud dan kami kepo sama Sigmund Freud. Sebenarnya hari ini aku menjadi ratunya. Jadi yang pengen tanyain dulu itu siapa sih Sigmund Freud? Siapa dia? Ya, jadi untuk bahan gosip kita sore ini, aku tuh cari informasi loh. Aku jauh-jauh ke perpustakaan Kota Palembang dan aku dapat 2 buku. Yang pertama itu cuman ada 1 bab tentang Sigmund Freud, ini bukunya. Isinya cuman di bab 2 tentang Sigmund Freud. Nah, ini cuma 1 bab. Nah, kalau yang ini nih emang kupas tuntas tentang siapa sih Sigmund Freud, dan kita akan ngegosip Sigmund Freud berdasarkan informasi yang kita dapat dari sini. Bagaimana tentang Sigmund Freud? Siapa dia? Berdasarkan bahan bacaan yang udah kamu baca itu, kedua bahan bacaan itu. Aku tanya. Jadi Sigmund Freud ini adalah peletak dasar psikoanalis gitu ya. Nah, Sigmund Freud ini dia itu orang Yahudi. Dia lahir tahun 1856 di Cekoslovakia. Tapi waktu umur 3 tahun dan seterusnya mereka akhirnya dia bersama dengan orang tuanya tinggal di Inggris gitu. Dia ini kelahiran Mei, ayo siapa yang kelahiran Mei? Dia kelahiran 6 Mei 1856. Jadi sebenarnya mamanya Sigmund Freud sendiri nih, ada gosip loh. Mamanya Sigmund Freud ini sebenarnya istri ketiga dari papanya. Istri muda, karena mamanya itu lebih muda 20 tahun dari papanya. Gitu. Dan dia emang dari kecil dia merupakan anak yang pintar. Bayangkan, dia di usia 8 tahun udah baca bukunya Shakespeare dan Goethe. Itu karya-karya yang paling dia suka umur 8 tahun. Kamu umur 8 tahun baca apa? Baca apa-apa aku. Gak baca apa-apa. Si Freud ini umur 8 tahun udah baca buku-bukunya Shakespeare dan dia sangat memahami itu dan dia sangat suka itu. Jadi emang dia udah pintar dari kecil. Dia orang Yahudi. Dan dia sangat bangga dengan keyahudiannya. Bahkan dia bilang dalam bukunya waktu dia melawan antisemitis kan. Dia kan pernah melawan antisemitis dengan membuat kritik-kritik dalam tulisan-tulisannya kan. Dia juga dosen di Wina akhirnya. Nah, salah satu tulisannya itu dia mengatakan saya bangga jadi orang Yahudi. Bahkan dia punya teman non-Yahudi itu sangat sedikit, bisa dihitung. Semua temannya itu Yahudi. Oh ya, satu lagi, saking bangganya dia dengan Yahudi, kalau ini dia sendiri ada informasi nih, kalau buku-bukunya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yahudi, maka dia menolak royaltinya. Dia tidak menerima royalti ketika buku-bukunya ditranslate ke bahasa Yahudi dan
Ibrani gitu. Lalu dia juga rajin mengikuti pertemuan masyarakat Yahudi yang orang sebut dengan Bnei Berit, ya. Jadi dia sangat bangga sama keyahudiannya. Sigmund Freud. Itu informasi pertama. Apalagi? Jadi kan dia kan orang Yahudi gitu kan. Dia gabung juga dalam komunitas Yahudi dan membanggakan Yahudi. Bahkan royaltinya pun pokoknya untuk mentranslate itu ke bahasa Ibrani itu ditolak gitu ya. Tolak royalti itu khusus untuk mentranslate-nya dalam bahasa Ibrani. Tapi dengan segala keyahudiannya, apa sebenarnya agamanya? Apakah agamanya ya agama Yahudi atau apa agamanya? Katolik gitu ya? Iya, apakah dia Katolik, Kristen gitu kan? Agamanya Sigmund Freud itu sendiri apa sih? Kalau orang Indonesia kan pasti paling banyak tanya agamanya apa sih, agamanya mau itu artis, mau itu orangnya pasti tanya agama kan. Nah, Sigmund Freud di Indonesia agak ribet gitu karena dia enggak beragama, dia enggak menganut sebuah agama. Karena bagi dia agama itu hanya hayalan. Jadi Sigmund Freud itu tidak menganut suatu agama tertentu. Bagi dia sekali lagi agama itu hanya hayalan gitu. Cuman dia itu merupakan seorang determinisme yang kuat. Determinisme itu apa? Determinisme itu ya kayak segala sesuatu itu udah ditentukan, determinisme. Iya, jadi Sigmund Freud ini memang tidak memeluk suatu agama tertentu. Walaupun dia sangat bangga sebagai orang Yahudi, tapi dia juga tidak menganut agama yang dianut Yahudi. Tetapi dia itu sangat kuat dengan determinismenya, yaitu konsep berpikir yang menekankan pada sebab akibat gitu. Jadi apa yang terjadi pada kita itu sebenarnya sudah ditentukan gitu ya, sudah ada sebabnya gitu, ada sebabnya kayak gitu. Jadi dia tidak memeluk agama apapun. Mirip kayak Albert Einstein kan juga determinisme. Jadi makanya dia ada apa namanya menciptakan teori relativitas itu kan karena dia determinis gitu. Ada sebab akibatnya. Dia juga orang fisika ya kan. Paling nggak suka teori kuantum kalau Albert Einstein karena itu kayak ngacak kalau kuantum. Ya lanjut Sigmund Freud, malah ngomongin Albert Einstein lagi. Yaudah kita bandingin mereka aja. Kan sama-sama Yahudi mereka berdua, tapi nggak beragama Yahudi. Iya. Dia bagi Freud ini agama hanya sebuah hayalan. Gitu. Nah sementara hayalan itu sebenarnya itu ditentukan oleh sebuah akibat. Bagi dia hayalan atau pikiran atau fenomena kehidupan ataupun perasaan itu terjadi karena sebab akibat. Itu aja konsep berpikir yang dia sangat pegang. Oh ya, dia walaupun tidak percaya agama, tapi itu banyak orang yang menyebut si Freud itu percaya tahayul. Jadi si Freud itu percaya banget sesuatu yang berhubungan dengan numerologi. Misalnya dia bilang nanti dia prediksi nanti aku akan meninggal di usia sekian. Kan dia sangat yakin kalau akan meninggal di usia 61 atau 62 tahun. Kenapa coba dia meyakinkan itu? Kenapa dia yakin itu? Kenapa? Karena dia menulis ya, saya sungguh-sungguh aneh katanya. Sering ketika saya menyewa kamar hotel, saya selalu mendapatkan kamar nomor 31. Lalu kamar hotel di Athena bernomor 31, yakni setengah dari 62. 31 kan setengah dari 62 kan? Iya. Dia sampai menulis. Dia tuh bukan hanya percaya dalam dirinya sendiri, tapi dia menulis. Dia akan di usia 62 gitu. Jadi dia memang tidak percaya agama, tapi dia sangat, bagi para psikolog pada masanya itu mengatakan orang ini sangat percaya tahayul. Nah, sampai hari ini pun orang tuh masih kontradiksi.
apakah psikoanalisis ini ilmiah atau enggak gitu. Karena ya penciptanya sendiri percaya kayak orientasinya ke arah tahayul gitu. Hanya kamar hotel dia bisa yakin kalau akan meninggal di usia 62. Dan itu kan enggak Tapi dari pengalaman-pengalaman itu dia akhirnya memang orang ini hebat banget. Dari hal-hal yang tadi sifatnya tahayul, dia sampai bisa membuat tulisan-tulisan loh. Termasuk dia punya tulisan tentang tafsir mimpi. Kita nggak akan bahas di sini karena aku sudah terlanjur, sudah keburu corona sih, jadi nggak sempat lagi untuk ke perpus untuk nyari buku tentang tafsir mimpi gitu. Nah itu dia punya buku khusus gitu tentang tafsir. Banyak sekali teori yang dihasilkan oleh Sigmund Freud ini. Gitu. Jadi udah kita bahas agamanya, kalau dia itu ya nggak beragama ya kan, jadi udah clear persoalan agamanya. Dan sekarang bagaimana isi pemikirannya sendiri dari si Sigmund Freud ini? Apa sih pemikiran Sigmund Freud? Iya, kalau bertanya tentang pemikiran Sigmund Freud itu sangat kompleks gitu, sangat banyak gitu. Jadi khusus di segmen gosip kita sore hari ini atau hari ini kita hanya akan membahas satu ya. Kita hanya akan membahas satu aja gitu. Tapi satu ini pun kita nggak akan kupas tuntas gitu. Saking banyaknya gitu. Nah, jadi teori yang paling terkenal ya, walaupun banyak tadi kusebutkan teori yang paling terkenal dari Sigmund Freud ini, misalnya ya mengenai identitas manusia yang disebutkan tentang yang sangat terkenal ya, ada tiga hal dalam diri manusia menurut Freud. Ada id atau tulisannya id, id, ego dan superego. Nah, tiga hal ini adalah buah pemikiran otentik dari Freud. Gitu. Nah, menurut Freud, manusia itu terdiri dari tiga hal ini. Jadi ada tiga hal yang paling terkenal dari Sigmund Freud. Yang pertama, ID atau id. Yang kedua, ego. Yang ketiga, superego. Nah, sebenarnya ketika manusia telah menjadi dewasa, ada yang disebut sebagai ego. Gitu. Nah, ego ini akan berperan ketika kita mengambil keputusan atau ketika kita berpikir sebagai manusia dewasa. Tapi sayangnya, ego ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena ego ketika mengambil keputusan dipengaruhi oleh dua yang lainnya, yaitu id dan superego. Nah, apa itu id dan apa itu superego? Id itu adalah id itu adalah naluri manusia. Misalnya ketika kamu pengen makan dan kamu makan semua makanan yang ada, itu naluri alamiah. Seperti kalau binatang, kalau kamu punya pet misalnya anjing, kalau dia lagi makan tulang kamu deketi, kalau anjing lagi makan tulang kamu deketi, dia akan menggigit tanganmu kan. Nah itu kan seperti naluri kebinatangannya apa sih, nah kayak gitu. Itu seperti itu. Nah, biasanya kalau orang terjadi pemerkosaan, biasanya ketika orang tidak mampu mengontrol nalurinya dalam hal seksual, maka dia akan melakukan pemerkosaan. Ketika orang tidak mampu mengontrol rasa inginnya, maka dia akan mencuri dan lain sebagainya. Itu naluri bawaan gitu ya. Itu pola pikir purba di dalam diri manusia. Sementara superego itu adalah sesuatu yang terbentuk akibat aturan-aturan yang datang dari luar. Kalau id tadi sesuatu yang datang dari dalam, kalau superego itu adalah sesuatu yang datang dari luar. Misalnya pas seorang anak masih kecil, dia diajar, kamu harus pup di jamban, harus makan pakai tangan kanan. Setiap ketemu orang dewasa harus salim, kayak gitu. Nah, aturan-aturan seperti itu membentuk superego manusia. Nah, sekarang ketika orang itu dewasa, kalau yang dominan adalah superego, akhirnya orang itu akan hidup berdasarkan aturan ini, aturan itu, hidupnya akan kaku banget. Tapi kalau hidupnya lebih dominan id, maka dia akan seperti liar gitu.
tidak teratur, sangat kacau karena dia mengikuti naluri yang tidak teratur, yang sangat liar itu kayak gitu. Nah karena itu supaya kita egonya menjadi bagus, antara id dan super ego harus seimbang. Nah menurut Sigmund Freud ini teman-teman, semua itu terbentuk ketika orang masih kecil. Jadi Sigmund Freud apapun teorinya dia landaskan terhadap orientasi seksual. Jadi dia bilang ketika anak itu kecil, sebenarnya anak itu sudah masih bayi gitu ya. Sebenarnya anak itu sudah mengenal yang namanya orientasi, sudah mengenal yang namanya sesuatu yang berhubungan dengan seksual, gitu ya. Kita nggak akan bahas di sini, nanti di sesi berikutnya, karena dia akan bahas tentang masa anak-anak, anal, oral dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kehidupan kecil anak-anak itulah yang menentukan bagaimana id-nya nanti dan bagaimana super egonya nanti. Kalau di masa kecilnya id-nya itu lebih dominan, maka ketika besarnya pun id-nya yang akan mendominasi pengambilan keputusan ego. Kalau di masa kecilnya lebih banyak peraturan yang dia dapat, maka super ego itu akan mendominasi. Jadi ingat tadi dia seorang determinisme ya. Dia kan mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini merupakan akibat dari yang disebabkan dari sesuatu yang sudah lewat itu kan. Nah sebenarnya teorinya pun berdasarkan itu. Nah dia mengatakan apapun yang orang dewasa lakukan hari ini itu merupakan proses sebab akibat dari peristiwa masa kecilnya, dari pengalaman masa kecilnya. Jadi ketika Sigmund Freud itu melakukan pengobatan kepada pasiennya, yang dia lakukan adalah dia menggali masa lalu orang itu, mulai dari yang dia ingat, misalnya umur 3 tahun, 4 tahun, apa yang pasiennya ingat itu akan ditulis. Dari hasil tulisan itu baru dianalisa, lalu dibuatlah sebuah diagnosa apa permasalahan orang itu. Jadi Freud ini adalah seseorang yang menyelesaikan masalah pasiennya dengan cara menggali masa lalu. Karena itu tadi dia punya alam bawah sadarnya atau pemikiran dasarnya bahwa manusia itu hidup dengan sebab akibat. Karena itu apapun aku hari ini, kamu hari ini, dan para viewer hari ini, kita semua disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di masa lampau kehidupan kita. Kalau mau beres hari ini, harus kembali ke masa lampau dan bereskan di sana. Kira-kira kayak gitu. Nah itu teori yang paling terkenal dari Sigmund Freud gitu. Bagus banget sih kalau kita bahas ini, tapi biar kita nggak kepanjangan videonya, kita batasi aja. Oh ya, cara pengobatan dia nanti pasiennya dia suruh tidur di dipan, terus dia duduk di atas kepala mereka. Jadi mereka nggak perlu malu karena mereka nggak lihat dia. Dia cuma bertanya, dan atau dia suruh minta mereka bercerita, lalu dia akan menulis. Tapi mereka tuh nggak melihat wajahnya, jadi mereka bisa lebih enak gitu bicaranya, karena kan biasanya berhubungan dengan pelecehan seksual, itu paling banyak kasusnya itu, atau kekerasan yang dihadapi di masa kecil menyebabkan orang itu sangat aneh di masa depan. Aku pengen nanya lagi tuh, kalau misalnya ID dengan super ego itu harus seimbang ya? ID dengan super ego itu harus seimbang. Ya karena dia sendiri kan mengakui bahwa kalau super ego itu kan kehidupan yang ditentukan dengan aturan. Jadi orang ini hidupnya berdasarkan aturan banget. Pokoknya tidak boleh pakai tangan kiri, pokoknya tidak boleh duduk di pinggir jalan. Kalau hamil harus pegang gunting dan lain sebagainya kan. Nah kalau orang terlalu ikut super ego, maka orang itu akan kaku banget hidupnya. Jadi aturan banget gitu ya. Jadi hidupnya kena aturan, jadi kaku banget. Nah tapi kalau orang terlalu ikut itulah ada pemerkosaan. Jadi liar. Iya, jadi liar gitu. Naluri purba ya, istilah lupa aku sering dipakai. Akan menguasai orang itu. Jadi ego ini berguna untuk menyeimbangkan antara id dan super ego gitu. Jadi usahakanlah ketika ego mau mengambil keputusan, pertimbangkan keduanya, harus ada keseimbangan gitu. Biar tidak begitu kaku, jadi ada fleksibilitasnya, tetapi juga tetap ada koridornya. Jangan pengen fleksibel malah sampai liar banget ya, enggak. Supaya jangan liar banget, harus ada aturan dari super ego itu kan. Jadi fleksibel tapi dalam koridor. Jadi enak gitu.
Oh, kalau berdasarkan perkembangan nih dari anak sampai dewasa, mana yang lebih apa namanya di beratnya lebih Menurut kemana gitu? Apakah ke superegonya atau ke ID-nya kah? Gitu kalau dalam hal perkembangan manusia dari anak-anak sampai dewasa itu lebih titik beratnya itu kemana biasanya? Apakah itu ya kayak kalau anak-anak itu pasti ke superegonya karena kan masih dalam pengembangan aturan gitu kan. Sedangkan kalau di masa dewasa ID-nya lebih berat. Apakah seperti itu gitu loh? Adakah pemikiran Sigmund Freud tentang perkembangan juga? Jadi menurut Sigmund Freud ini masalah ID ataupun masalah superego itu dibentuk waktu kecil. Jadi nggak ada kalau kecil lebih banyak ID atau superego, itu enggak. Dua-duanya itu. Jadi maka dia memperingatkan kepada kita supaya berhati-hatilah dalam mendidik gitu anak, karena ketika kita terus membiarkan kan tanpa aturan, maka anak itu membentuk ID yang sangat besar. Liarnya itu dipupuk menjadi sangat besar dalam diri anak itu. Tapi kalau kita apa-apa larang, anak itu akan hidup juga dalam kekakuan gitu. Jadi menurut Freud, entah ID yang gede atau superego yang gede, itu semua terjadi di masa kecil. Sehingga yang harus kita hati-hati adalah masa kecil anak. Oh ya, satu hal dari Freud yang sangat terkenal adalah dia selalu menekankan kehidupan anak-anak yang berkaitan dengan seksual. Tadi aku bilang nggak akan bahas di sini ya, tapi sebenarnya terbentuknya ID dan superego itu tidak terlepas dari masalah seksual anak. Gitu. Nah, tuh. Jadi bagi dia ID maupun ego itu tidak ada yang tunggu besar baru terbentuk, itu enggak. Sudah terbentuk dari kecil. Ketika anak itu masih bayi, balita, batita, justru di situ terbentuknya. Baik ID maupun superego. Dan itu sudah pasti kan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dari pola asuh dan lain sebagainya gitu. Soalnya kan nanti juga Sigmund Freud kan dia yang akan mempengaruhi teori perkembangannya siapa namanya Erik Erikson tentang teori perkembangan psikoanalisis itu ya dari tahap dasar Freud kan Erik Erikson kan kemudian ya enggak makanya aku tanya soalnya setahu dia itu peletak dasar, dia pencipta istilah psikoanalisis itu maksudnya orang pertama. Jadi wajar pasti kita orientasinya ke dia gitu kan. Makanya aku tanya seperti itu, apakah itu juga berhubungan dengan bakalnya teori perkembangan gitu loh. Memang arahnya kan ke situ lah. Oke deh. Iya. Jadi ini lanjut aja, aku pengen nanya nih. Tadi kan udah bahas tentang pemikirannya, dan menurutmu secara pribadi apa yang paling menarik tentang Sigmund Freud ini? Ya. Jadi, mengapa muncul teori Sigmund Freud? Karena dia mengobjekkan orang lain. Dia mengobjekkan orang lain gitu ya. Sehingga muncullah teori, artinya mengobjekkan orang lain itu kan eksperimen-eksperimennya gitu. Nah, sekarang sore ini kita dua ngegosip namanya, kita objekin dia gitu. Nah, ada hal yang menarik dari Sigmund Freud ini. Dia orang Yahudi, gitu ya. Nah, dalam tradisi Yahudi itu punya narasi mengenai dalam diri manusia ada 2 ekor anjing. Yang satunya anjing putih, yang satunya anjing hitam. Nah, manusia itu tergantung anjing mana yang dia beri makan. Kalau yang dia beri makan anjing hitam, maka yang menonjol dari manusia itu adalah sifat-sifat yang ke arah hitam, yang negatif, yang nggak baik gitu. Karena anjing hitam itu akan lebih besar dari anjing putih. Tapi kalau yang sering dia kasih makan adalah anjing putih, maka sesuatu yang muncul dari dalam dirinya itu mencerminkan anjing putih itu yang ada dalam dirinya, yaitu kebajikan,
baik ya, kindness dan lain sebagainya. Ya, dan yang terakhir, entah itu bisa disebut kritik atau apalah ya, cuman yang kayak kamu bilang juga, dia itu sangat patriarkal. Iya, Buktinya itu Yahudianya yang sangat menonjol. Buktinya ketika dia berbicara tentang seksualitas masa kecil itu, yang selalu diambil contoh itu laki-laki. Dia selalu mengambil contoh tentang anak laki-laki. Jadi selalu dalam tulisan-tulisannya itu tentang laki-laki gitu, yang berhubungan dengan laki-laki, patriark gitu. Nah itu tuh hal-hal yang bisa kita lihat dari Freud. Ya, tapi teman-teman, itulah Freud yang kita udah banyak sih pemikiran-pemikiran lain tentang Freud, ya kan. Tadi kamu bilang Freud itu patriarkal, ya. Dia juga pernah bahas tentang penis envy dia. Tahu penis envy? Iya, penis envy, dan juga kan dia suka baca buku gitu. Jadi inspirasinya kan juga rata-rata teorinya itu kan berasal dari cerita gitu kan. Ada juga cerita dari Yunani gitu kan. Kayak dia buat tentang Oedipus Complex itu kan tentang cerita gitu. Jadi iya, termasuk yang tadi ku bilang mengenai Oedipus Complex yang berkaitan dengan sunat sebagai kekalahan dalam kompetisi putra dan ayahnya itu kan terlepas dari alam berpikir Yahudi banget gitu kan. Jadi memang dia juga menyadari bahwa pemikirannya juga adalah hasil dari masa kecil ya. enggak. Itu adalah kecurigaan terdalamku gitu. Kenapa sih dia selalu berbicara tentang relasi bayi laki-laki dengan ibu gitu kan? Sementara dia sendiri seorang putra di dalam keluarganya. Tapi aku belum dapat buku yang, mungkin karena baru sedikit yang aku baca ya, yang mengkritik tentang itu. Siapa tahu dia sendiri yang kayak gitu, yang berbicara tentang Oedipus Complex, terus siapa tahu dia sendiri yang mempunyai kekaguman lebih kepada ibunya gitu. Sip. Oke deh, kita akhirin aja ya. Udah cukup, udah panjang isi pembicaraan kita. Nanti kita bisa adakan di part 2 untuk melanjutin tentang Sigmund Freud. Oke. Iya. Jadi thank you teman-teman. Thank you ya nonton gosip kita yang setajam silet ini mengenai Sigmund Freud. Semoga bermanfaat. Tapi emangnya ada gosip yang bermanfaat? Adalah gosipnya kita dong. Makanya ketika nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sip. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye-bye. Mau tahu lebih banyak? Komen. Siap? Ya. Dan Yaps.